Bla bla bla, hidup lu cuma bisa nyinyir. Berani nggak kritik pemerintah kayak gitu? Yakin lo ngomong kayak gini ke gue? Hah? Bismillah ya. Nenek moyangku seorang koruptor. Buat Bima yang kemarin gua kagum, sekarang gua jadi muak sama lu, Bim. Ingat, Bim, kesombongan lu bisa ngebunuh diri lu sendiri. Kalau lu mau berjuang demi nama Lampung, berjuang, tapi pakai etika. Menyesal mendukung Bima selama ini? Tentu saja tidak. Karena pada saat Bima mengkritik Lampung, itu demi kepentingan kemajuan bangsa Indonesia dan kepentingan orang banyak. Tapi saya bukan salah satu orang yang mendukung orang dengan membabi buta. Jadi, kalau saya menyukai seseorang, saya mendukung seseorang, selayaknya saya memperlakukan dia seperti adik saya sendiri. Ketika dia ada kesalahan, kita harus luruskan dan kita harus memberikan masukan. Bima mengatakan bahwa soal janda sebut tidak maksud berkonotasi negatif. Menurut saya pada saat itu lebih baik dia langsung ngomong Ibu Mega, menuruti Ibu Mega. Itu lebih baik daripada konteks janda. Karena begini, jangankan seorang orang besar seperti Ibu Mega, orang biasa aja nih, yang suaminya sudah tidak ada, itu si janda. Pasti dia akan terluka. Apalagi orang sekelas atau sebesar Ibu Mega. Terus kalau ada kata-kata begini, lah kan memang dia udah janda. Oke, sekarang misalkan kita kembalikan kepada diri kalian masing-masing. Kakek kalian udah meninggal dan tinggal nenek kalian. Seketika itu ada orang yang ngomong, "Hei si janda, gimana perasaan kalian?" Terus kata Bima, "Minta maaf karena kalian yang untuk yang bekerja di partai gitu. Saya sama sekali bukan dari partai atau ada musuh politik apapun, saya sama, orang biasa aja. Cuman ini kita kembali kepada antara manusia kepada manusia." Menurut pembelaan Bima, itu adalah video lama yang digoreng kembali. Tetapi kembali lagi saya katakan, itu adalah kamu. Dan kamu pernah mengatakan seperti itu. Dan itu bukan cerminan orang yang pintar, bukan cerminan orang yang baik, bukan kata-kata yang tepat. Saya harap ini adalah sebuah peringatan atau sebuah pengalaman yang berharga buat Bima, dan kedepannya Bima bisa jauh lebih baik lagi. Hidup Bima. Ternyata Bima tidak sepintar yang dipikirkan. Dan akhirnya aku menyesal telah mengeluarkan statement dalam mendukung Bima baru-baru ini. Baru-baru ini sempat viral di media TikTok bahwa seorang TikToker itu yang mengkritik keras pemerintahan Lampung, yaitu si Bima. Tetapi aku sangat menyesal dengan video tentang cuitan dia terhadap mantan presiden kita Ibu Megawati ya. Gue sangat menyesal ini. Kita simak baik-baik penggunaan kata Bima di sini. Ini perintah partai. Ini perintah Ibu Mega. Anda ketebak dah. Lagian disuruh ngomong sama itu janda satu itu lo nurut. Aduh, udah deh. Sangat disayangkan buat seorang anak muda yang pintar, kreatif, dan sekolahnya sudah di luar negeri, ternyata punya attitude seperti ini. Aku tidak permasalahkan lu mau mengkritik apapun di situ, tapi terhadap orang yang lebih tua, penempatan suku kata ini penting bagi saya. Jadi tadi sempat saya posting teguran keras buat Bima, tetapi dihapus oleh TikTok. Semoga sampai video ini juga tidak dihapus sampai Bima melihatnya. Jadi gue merasa penempatan suku kata yang lu gunakan dalam mengekspresikan kritikan lu itu salah, dan sangat salah besar, sangat fatal menurut saya. Harusnya lu bisa jadi contoh, karena yang menonton TikTok itu bukan cuma hanya orang dewasa, semua kalangan menonton. Dan jangan sampai anak-anak akhirnya menganggap bahwa bahasa-bahasa seperti ini tuh biasa saja atau boleh digunakan oleh siapapun. Jadi gue sangat menyayangkan attitude lu sangat kurang, dan gue merupakan salah satu orang yang jadinya menyesal dalam mendukung lu kemarin dalam menghujat pemerintahan Lampung ya. Jadi gue mohon bahwa tolong saran dari gue, masukan dari gue, koreksi diri lu sedikit. Jangan merasa bahwa lu sudah bisa mengkritik seseorang, kemudian lu didukung oleh netizen se-Indonesia, kemudian lu boleh saja dengan bebas mengeluarkan kata-kata apapun. Apalagi ini orang tua lu, mungkin beliau itu Bu Megawati sepantaran nenek lu. Harusnya lu mikir sebelum berbicara. Dimanapun Bim lu berpijak, sampai manapun ilmu lu, setinggi apapun ilmu lu, tapi attitude, adab itu harus junjung tinggi. Kita orang Indonesia ini masih junjung tinggi yang namanya adab, istiadat, budaya untuk menghargai yang lebih tua. Jadi satu saran gue buat lu pintar, tapi tolong jangan sampai adab lu hilang gara-gara kepintaran lu. Sindir netizen yang berikan komentar negatif, Bima Yudo, lu tuh gak diajak? TikToker Bima Lampung kini diketahui semakin geram dengan nyinyiran warganet yang terus membuli dirinya. Remaja yang kini sedang menempuh pendidikan tinggi di Australia itu rupanya sangat memperhatikan gerak-gerik netizen. Hingga saat ini netizen masih ada yang pro terhadap Bima Lampung itu, namun tak sedikit juga yang kontra.
Hal tersebut disebabkan oleh mulut Bima sendiri yang membuat statement jika Ibu Megawati mantan dari presiden kelima itu disebut sebagai janda. Tak sampai di situ, Bima juga mengatakan Bapak Proklamator Indonesia telah mampus. Banyak dari netizen yang terus melontarkan ujaran kebencian yang menyeret namanya. Tak jarang Bima Yudho memberikan tanggapan terhadap komentar negatif yang masuk ke akun sosial medianya. Para netizen yang sering menyeret namanya dalam komentar negatif itu kini disindir oleh Bima Yudho. Bima menuturkan bahwa saat dirinya menyebut kroco-kroco, sebutan kroco-kroco tersebut bukan ditujukan kepada haters melainkan kepada pengikut setia Bima Lampung. Buat netizen, haters-haters yang gak gua ajak. Ketika gua nyebut kroco-kroco, itu bukan buat elu, kata Bima menyindir haters. Kroco-kroco ini community gue dari sebelum gue viral, tuturnya. Pemuda yang sempat kritik pemerintah Lampung tersebut menambahkan bahwa panggilan kroco tersebut tak ditunjukkan kepada haters karena dirinya tak mengajak mereka ke dalam komunitasnya. Elu gak diajak, setan, tegasnya. Terakhir Bima membahas soal dirinya yang dikaitkan dengan ragil dan menyebut Bima sebagai bencong, gay dan LGBT. Terakhir banget ya, buat para haters-haters yang ngatain gua bencong, gay, LGBT, ragil, ungkap TikToker Bima Yudho dalam cerita Instagramnya. Kenapa bawa-bawa ragil sih? Maksudnya kayak tidak ada masalah dengan gue, dengan pemerintah, kenapa bawa-bawa ragil, tutur Bima Yudho. Bima Yudho menilai komentar netizen Indonesia sangat parah. Gue kayak, gila ya orang Indo parah banget. Sumpah, jelasnya. Hati-hati loh, nanti loh tuh di padang mahsyar, ye kan? Jangan merasa paling punya surga deh. Siapa tahu ternyata, elo di bawahnya ragil tuh. Pungkas Bima Yudho mengakhiri cerita Instagramnya sambil menggelakkan tawa.